Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang begitu luar biasa, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat untuk terus belajar, menuntut ilmu, dan saling bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pembelajaran tahsin dan tahfiz di pertemuan kita yang pertama ini. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kemudahan untuk belajar dan saling mengajarkan satu sama lain. Bersalawat kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang senantiasa untuk berjuang menegakkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap akan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, yang sedang ada di rumah, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat ya. Tidak terasa sudah 2 tahun lebih teman-teman belajar di sekolah ini, dan hari ini teman-teman sudah memasuki fase yang ditunggu-tunggu, fase puncak dari perjalanan sekolah teman-teman di SMP di kelas 9. Dan kakak berharap semoga teman-teman semakin baik, semakin rajin, semakin giat lagi belajarnya, semakin bertanggung jawab dan semakin disiplin dengan setiap tugas ataupun arahan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Baik teman-teman, di pertemuan pertama kali ini kita akan sedikit mengulas tentang materi hafalan kita, yaitu Quran Surah Yasin dari ayat 1 sampai dengan 40. Insyaallah bersama Kak Gufron nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara membaca dari hafalan yang akan teman-teman setorkan nanti pada waktunya. Untuk itu mari kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam. Semoga teman-teman sudah siap untuk belajar, dan jangan lupa ambil air wudhu. Kalau sudah, jangan lupa nanti disimak baik-baik mushafnya, mushaf Al-Qurannya. Kalau kakak bilang untuk baca. Kalau kakak minta untuk ulangi. Kalau kakak minta untuk ikuti, silakan diikuti. Oke, mengerti teman-teman? Baik, kita akan masuki pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita mulai dengan materi yang pertama ya. Oke, silakan disimak dan dibuka mushaf masing-masing. Baik teman-teman, sudah dibuka mushafnya, dan mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan dilihat pada Quran surah ke-36, surah Yasin. Kita mulai dari ayat yang pertama, dan nanti sedikit banyak kakak ulas tentang cara membacanya. Jadi teman-teman mohon fokus perhatikan. Jika ada yang kurang jelas nanti setelah video ini ditayangkan dan selesai, teman-teman simak, boleh dipertanyakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, ya nanti teman-teman bisa baca dan ulangi. Juga nanti akan ada sesi untuk menyetorkan bacaannya setelah kegiatan ini selesai ya. Kita mulai dari ta'awudz dulu agar pembelajaran kita lebih meresapi, menghayati, dan juga lebih terasa bacaannya, terasa bedanya dan beda rasanya nanti. Oke teman-teman, siap? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, untuk kalimat ta'awudz ini kakak menggunakan tempo bacaan yang lambat
supaya nanti teman-teman bisa lebih terbiasa untuk membaca dengan tempo bacaan yang pelan, kemudian juga tenang, tidak terburu-buru, makhrajnya diperhatikan, sifat hurufnya juga diperhatikan. Maka yang kakak gunakan dalam video ini adalah tempo bacaan yang lambat. Nah, dimana nanti kalau teman-teman menggunakan tempo bacaan yang lambat di akhir kalimat di ayatnya ini menggunakan tempo sebanyak 6 harokat untuk panjangnya ya. Susah tangan, jadi gini aja 6 harokat. Oke, ketika masuk kalimat ta'awud nanti teman-teman bibirnya diperhatiin. Kayaknya waktu itu kakak udah pernah kasih tahu atau belum ya, kakak lupa nih. Kita ulang lagi aja. Jadi a'udhu, bibirnya kurang lebih seperti ini. Ketika a terbuka mulutnya, a, kemudian agak monyong, zu, a'udhu. Oke, kemudian kita lanjut billahi, sekali lagi billahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong sekali lagi teman-teman ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi gak usah buru-buru, jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Jadi fokus pada bacaan yang baik dan benar seperti yang tadi kakak contohkan ya. Kita coba sekali lagi sama-sama. Siap? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di akhir mulutnya ditutup. Jim. Itu ya kurang lebih. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nanti di akhir kita akan praktek bareng-bareng. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat basmalah. Karena tadi tempo bacanya 6, maka basmalahnya pun sama, temponya 6 juga. Jadi nggak boleh berubah-ubah. Jadi harus tetap konsisten. Baik, kita coba basmalahnya. Bismillahi. Ingat, ketika bismillah, sin sukunnya itu agak ditahan sedikit, jadi nggak boleh terburu-buru. Jangan bismillahi. Jadi harus bismillahirrahmanirrahim. Tolong sekali lagi. Bismillahi. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kalimat Allahnya Bismillahi itu 2 saja cukup. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan dan itu menyalahi aturan. Jadi cukup 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah ya, insyaallah. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke ayat yang pertama. Di situ ada kalimat Yasin. Nah, untuk di ayat yang pertama ini fokus teman-teman. Dalam membaca Yasin itu di cara membaca kita yang umumnya di Indonesia ini mengikuti Imam Asim ya. Jadi cara membacanya pada huruf ya-nya itu sepanjang 2 harokat, sementara di sin-nya sepanjang 6 harokat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Maka beri contoh. Yasin 2, Yasin 6. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Nah, Yasin ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi hanya Allah yang tahu. Makanya kalau teman-teman baca di mushaf teman-teman nih, kalau misalkan dilihat di ayat pertamanya pasti tulisan Yasin doang, itu nggak ada artinya. Karena apa? Karena Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu apa artinya. Itu bukan disebut ayat-ayat yang mutasyabihat. Gitu. Oke, kita coba lagi. Jadi ingat tadi ya-nya berapa? 2, sin-nya 6. Baik. 1, 2,
2 baca Yasin. Nah, di belakangnya tuh tetap ada kedengaran nunnya ya. Jadi sinnya tuh bukannya hilang, tetap dibaca sin. Huruf sinnya dibaca sin, hanya panjang dulu. Yasin, baru an-nya di belakang. Tapi jangan panjang-panjang an-nya juga, nggak boleh. Yasin. Nah, itu tidak boleh. Jadi cukup sedikit saja an-nya di belakang agar bacaan kita lebih mendekati sempurna. Gitu ya. Sekali lagi, 1, 2 baca Yasin. Kurang lebih seperti itu. Insyaallah bisa teman-teman ya. Baik. Ayat yang kedua. Di situ ada kalimat wal Qur'anil Hakim. Pada kata wal Qur'an itu walnya teman-teman baca dengan jelas wal. Biasa aja, wal. Tidak boleh dipantul, nggak boleh. Wal, nggak boleh. Jadi harus bersih. Wal, tebal. Wal normal 2 harokat mat asli. Wal Qur'anil, nilnya pun sama bersih, tidak ada dipantulkan. Jadi nggak boleh baca wal Qur'anil Hakim, nggak boleh. Jadi cara membacanya wal Qur'anil Hakim. Kimnya mengikut dengan tempo bacaan yang di awal 6 harokat, jadi nggak boleh berubah. Kurang lebih seperti itu. Kita coba sekali lagi. 1, 2 coba. Wal Qur'anil Hakim. Tetap ada nya di akhir. Sekali lagi. Wal Qur'anil Hakim. Oke, bisa ya. Baik. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Jadi kakak nggak mau panjang lebar bahasnya, nanti sambil belajar pelan-pelan, dikit-dikit langsung praktek. Dan mudah-mudahan teman-teman nggak bosan dan nggak cepat ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti segera ambil wudhu lagi biar nggak ngantuk, biar hilang ngantuknya. Karena kalau udah ngantuk dikit berarti itu setan lagi niup-niup matanya teman-teman. Jadi jangan mau kalah sama tiupan setan. Maka tadi kita berta'awud di awal agar Allah hindari kita dari godaan setan. Ayat yang ketiga, di situ ada kalimat innaka laminal mursalin. Pada kata innaka, di situ teman-teman menemukan huruf nun yang bertasydid, maka cara membacanya ditahan sebanyak 2-3. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Tapi kalau kakak cenderung yang 3-nya. Kalaupun nanti ada yang bilang 2 ya nggak apa-apa juga. Jadi kita ikutin apa yang menjadi gurunya teman-teman aja, ajarkan. Kalaupun nanti ada perbedaan itu nggak jadi masalah selama itu masih dalam ketentuan yang berlaku. Kita coba innaka, ditahan tapi nggak dipanjangin. Innaka, itu. Kemudian laminal mursalin, laminal bersih, laminal, sekali lagi laminal, innaka laminal mursalin, tebal, mursalin, panjang 6 harokat. 3. Kalau kita baca seperti ini kurang lebih innaka laminal mursalin, seperti itu. Baik, kita coba dulu ya. Ayat yang ketiga. 1, 2 baca. Innaka laminal mursalin. Sekali lagi. Innaka laminal mursalin. Sudah bisa? Alhamdulillah, seperti itu. Lanjut ayat yang keempat. Mudah-mudahan belum pusing ya. Ada kalimat ala siratin mustaqim. Ala, pada kata ala teman-teman nilainya itu
berharokat dua, jadi dipanjangkannya dua harokat, jangan panjang-panjang juga, nggak boleh. Ala siratim mustaqim atau ala siratim panjang, nah jadi cukup dua seperti ini, ala siratim mustaqim, ala dua, siratim tahan, siratim pada kata tim di situ karena ada to berkasrah tain yang baris dua di bawah itu ketemu dengan huruf mim sehingga dia menjadi idgham bi gunnah, sehingga wajib ditahan 2 sampai 3 harokat. Jadi kalau dibaca siratim mus pada kata mustaqim sama seperti bismillah, agak diperlambat, nggak boleh mustaqim, jadi harus mustaqim, siratim mustaqim, kurang lebih seperti itu. Sama di akhir ayat 6 harokat juga. Boleh kita coba ya, ayat yang ke-4, ala siratim mustaqim. Sekali lagi, ala siratim mustaqim. Oke, alhamdulillah. Berarti udah 4 ayat ya ada bahas, dan mudah-mudahan teman-teman udah terbayang cara membacanya biar nanti kalau kita praktek nggak lupa lagi. Dan yang kelima, nggak berasa udah yang kelima aja ya. Situ ada kalimat tanzilal azizir rahim. Pada kata tanzi di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka dibacanya gimana? Ikhfa. Jadi harus ditahan ya teman-teman. Tanzi, nggak boleh cepet-cepet. Tanzi, kemudian lal, tanzilal, zilal, tanzilal, langsung, nggak pakai dipanjangin. Azizir rahim, azizir rahim, sehingga kalau kita gabung kalimatnya tanzilal azizir rahim, nggak boleh baca dengan tanzilal ajijil, ajijir rahim, karena itu situ hurufnya bukan jim tapi zai. Azizil, azizir rahim, maaf, azizir rahim, langsung nyambung, azizir rahim. Oke, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Itu 2, baca tanzilal azizir rahim, seperti itu. Bisa? Oh, coba lagi ya, sekali lagi ya. Alhamdulillah kalau udah bisa, kalau belum kita coba sekali lagi. Ayat yang kelima, 1, 2, baca tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah ulas sedikit ya tentang ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan kelima. Karena waktu terbatas, jadi kakak sengaja buat untuk 5 ayat dulu aja kita bahasnya. Yang penting teman-teman paham dan jelas apa yang nanti bakal kita baca, udah tahu gambaran seperti itu. Nah, berikutnya kita langsung praktek bareng-bareng. Kita baca apa yang tadi sudah kita pelajari, mulai dari ta'awud, basmalah, kemudian ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Quran surah Yasin. Oke, teman-teman sudah siap? Kalau sudah, mari kita mulai ya dengan tempo bacaan yang lambat, insyaallah. Oke, silakan dilihat mushaf masing-masing. Kita mulai. Dengarkan baik-baik. Semoga teman-teman mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti juga ya sekaligus dibantu untuk diikuti, diulang bareng sama kakak. Oke, siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu teman-teman bacanya. Kemudian kalau nanti teman-teman selesai dari membaca mushaf Al-Quran, sering mendengarkan kata Shadaqallahul Azim. Pada hakikatnya sebenarnya itu nggak menjadi keharusan, hanya sebagai adab kita saja sebagai orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin sempat lihat di tayangan-tayangan di mana gitu, kalau nanti ada yang membaca ta'awudz basmalah tapi nggak mengucap Shadaqallahul Azim, jangan disalahin. Karena memang pada intinya sebenarnya memang Shadaqallah itu nggak wajib gitu, tapi sebagai adab kita aja. Jadi teman-teman mudah-mudahan lebih terbuka lagi pemikirannya, biar nggak kaku-kaku banget. Jadi kalau nanti ada yang baca mungkin ta'awudnya doang tanpa bismillah, itu jangan disalahin juga, karena memang masing-masing punya pedomannya juga. Tuh kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah untuk pertemuan perdana mungkin kita 5 ayat dulu ya teman-teman. Jadi nggak panjang-panjang dan nggak lebar-lebar, tapi nanti kalau seandainya teman-teman butuh video lanjutan dari bacanya secara keseluruhan, mungkin 10 ayat atau 20 ayat, nanti boleh japri aja ke nomor kakak. Insya Allah nanti dibuatkan videonya, walaupun nggak secanggih yang mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube tuh. Jadi insya Allah kalau untuk sekedar teman-teman baca, insya Allah kakak siap untuk membantu membuatkan videonya biar teman-teman bisa belajar dari video itu. Nah mungkin untuk pertemuan pertama kali ini dicukupkan sampai di ayat yang kelima. Nah nanti teman-teman diberikan amanah untuk megang mushaf seperti ini, kemudian buat video, lebih enak video sebenarnya biar teman-teman lebih gampang mengoreksinya. Jadi kalau nanti ada bacaan yang dikoreksi ataupun dievaluasi, jangan ngambek, jangan baper, jangan rasa minder. Pokoknya kalaupun memang ada koreksi, ya itu semata-mata untuk memperbaiki bacaan kita agar kita ke depan lebih baik lagi dalam membaca, baik itu cara membacanya seperti ini nih, ataupun dalam hafalan kita. Mungkin itu teman-teman yang bisa di-sharing untuk kali ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak telah bergabung di kelas tahsin dan tahfiz kita ini. Semoga bermanfaat dan banyak hikmah yang bisa dipetik dari pembelajaran kali ini. Dan teman-teman tetap semangat walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ingat, nggak boleh malas-malasan. Kalau nanti malas-malasan makin banyak alasan. Makanya udah kelas 9, saatnya untuk membuktikan bahwa kamu memang layak jadi alumni yang jempolan. Insya Allah nanti ya 1 tahun lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, kuotanya menyaksikan tayangan video ini. Semoga teman-teman dan kakak masih bisa berjumpa lagi di sesi berikutnya. Kita akan bahas ayat berikutnya, mungkin dari 6 sampai 10 kali ya. Kalaupun nanti memang lebih panjang ya mohon maaf, karena memang waktunya kan terbatas nih kita. Itu yang bisa di sharing untuk kali ini. Terima kasih banyak, terima kasih mulia, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan teman-teman maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian materinya. Kalau nanti ada yang perlu dievaluasi, japri aja biar nanti sama-sama kita belajar dan belajar sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.